Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu menjawab doa-doa kita, dan selalu mengasihi kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Seperti Selasa kemarin saya mengatakan kepada saudara bahwa hari ini saya akan membahas tentang perpuluhan dan menabur. Ada banyak pertanyaan soal itu, saudara, ketika 2 Selasa yang lalu saya berbicara soal menabur, kemudian orang-orang mulai bertanya kepada saya, Pastor, apakah perpuluhan itu masih relevan, masih berlaku sampai sekarang? Berdosa nggak sih kalau saya nak kasih perpuluhan? Kemudian mereka bertanya, apa beda perpuluhan dan menabur? Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya akan membahas secara singkat. Udah banyak khotbah soal ini, tapi saya akan membahas secara singkat aja, saudara. Karena ini juga saya selalu tekankan dalam pemuritan, saudara, tentang perpuluhan ini. Mari kita buka dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 kita mulai. Firman Tuhan mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudara, ketika Abraham bertemu dengan Imam Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 dari seluruh kepunyaannya kepada Imam Melkisedek ketika Imam Melkisedek mengucapkan dan memberkati Abraham. Sebenarnya Abraham itu, saudara, bukan nabi. Sebenarnya Abraham itu seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, yang namanya tercatat dalam Alkitab. Melkisedek ini seorang imam, dia mengucapkan kata berkat dan memberkati Abraham. Abraham memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Nah, saudara, kemudian ada Yakub. Kalau saudara baca, mari kita lihat lebih jelas di dalam Keluaran pasal ke-28 ayat ke-22 bagian B. Setelah Yakub bertemu dengan Tuhan di Betel, dia bertemu dengan Tuhan di Betel, Yakub mengatakan ini. Kejadian pasal 28 ayat ke-22 bagian B, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, ini berkati Tuhan ketika Yesus memberikan di perjanjian baru, ketika Yesus memberikan perumpamaan, saudara, tentang orang Farisi dan kemudian pemungut cukai. Orang Farisi itu mengatakan, orang Farisi ini orang Yahudi, saudara, dia mengatakan, aku berpuasa seminggu 2 kali dan aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Nah, saudara, saya membahas ini karena begini, saudara. Salah satu kasus yang ada suami istri telepon saya. Mereka sedang berdebat tentang perpuluhan di tengah-tengah keadaan semacam ini. Ya, di tengah-tengah keadaan semacam ini. Jadi mereka biasa memberikan persepuluhan dan mereka ada perdebatan antara suami istri ini. Kemudian akhirnya mulai ada pertengkaran antara suami istri ini. Karena suaminya ini, karena setiap bulan mereka membayar perpuluhan, di keadaan seperti ini suaminya tetap ingin membayar perpuluhan yang diambil dari tabungannya mereka. Sedangkan istrinya nggak mau. Karena usaha mereka, saudara, ini menurun dengan drastis seperti umumnya. Menurun dengan sangat drastis pemasukan untuk toko mereka. Jadi kalau dipotong dengan biaya operasional, gaji karyawan, dan lain sebagainya, saudara, sebenarnya minus mereka. Minus. Jadi boleh dikatakan tidak ada penghasilan. Istrinya bilang, kita nggak perlu kasih perpuluhan karena kita minus. Nggak bisa diambil dari tabungan. Tapi suaminya tetap berkeras ingin kasih perpuluhan. Mereka bertanya kepada saya. Saya bilang kepada mereka, sebenarnya prinsip perpuluhan, kita memberikan perpuluhan dari penghasilan kita. Sekali lagi, sebenarnya prinsip perpuluhan itu dari penghasilan kita. Itu kita beri 1/10. Jadi kalau kita lagi tidak punya penghasilan, apakah kita perlu memberikan perpuluhan? Kalau menurut saya, ya tidak perlu. Persembahan, iya. Menabur, iya. Tapi kalau persepuluhan, firman Tuhan katakan, itu 1/10 dari penghasilan kita.
Jadi kalau saudara sedang nggak punya penghasilan di tengah-tengah semacam ini, ya nggak perlu memberikan perpuluhan. Tapi persembahan harus. Saudara, bukan saya anti perpuluhan. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor memberikan perpuluhan? Ya, saya memberikan perpuluhan. Sekalipun saya hamba Tuhan, wajib bagi saya untuk memberikan perpuluhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Sekali lagi ya, saya ingin menggariskan ya. Jadi persepuluhan kita berikan dari penghasilan kita. Dari penghasilan pendapatan kita memberikan 1/10 daripada itu. Tapi kalau kita lagi nggak punya penghasilan, nggak perlu saudara memberikan perpuluhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi saya tidak anti perpuluhan karena saya memberikan perpuluhan dan dalam pemuritan. Kami menekankan sangat ini untuk memberikan perpuluhan. Jadi ketika anak-anak ini masih SMP, masih SMA, kami selalu mengatakan, uang jajan kamu itu adalah penghasilan kamu, termasuk penghasilan. Kamu harus potong 10% untuk diberikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan begini, kalau kamu memberikan 1/10, firman Tuhan katakan, ujilah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Saudara, Tuhan tidak mengatakan begini, aku akan membukakan pintu. Kalau pintu orang bisa tutup, tapi kalau langit, siapa yang bisa tutup? Tidak ada orang yang bisa menutup langit. Makanya Tuhan bilang, aku akan bukan cuma langit, tingkap-tingkap langit bagimu. Ada berkat yang sangat luar biasa, saudara, bagi kita. Tuhan saya katakan, ujilah aku. Dan penghasilan kita itu juga firman Tuhan katakan, tidak akan dimakan oleh belalang pelahap, tidak akan habis. Ada orang menghasilkan banyak sekali, saudara, tapi nggak tahu kemana uangnya. Nggak bisa dinikmati. Dimakan oleh belalang pelahap. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kamu memberikan perpuluhan, aku akan membuka tingkap-tingkap langit kepadamu. Saudara, itu yang pengertian yang saya berikan kepada suami istri ini. Akhirnya mereka bisa menerima. Saya bilang, tapi Anda tetap harus memberikan persembahan. Jadi sekali lagi perpuluhan, kita potong 10% dari penghasilan kita. Saudara, sekarang berbicara soal menabur. Saudara, kalau persepuluhan itu kan 10% dari penghasilan kita. Kalau menabur itu tidak ada batasnya, saudara. Saudara bisa menabur kapan aja. Prinsip menabur, mari kita buka bersama, saudara. Prinsip menabur, kita buka bersama dalam Mazmur pasal 126. Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Hari-hari ini, saudara, kadang-kadang kita harus menabur. Ya. Penghasilan kita menurun, tapi kita masih ada juga penghasilan, ada tabungan dan lain sebagainya. Kalau saudara terdorong untuk menabur. Oke? Untuk gereja, untuk apapun, saudara, di mana kita ada, saudara. Oke. Nah, firman Tuhan katakan, orang yang berjalan maju dengan menangis. Orang yang tetap berjalan, maju. Jadi sekalipun keadaan sedang sulit sekarang, saudara tetap harus maju. Mungkin saudara menangis, karena saudara nggak tahu apa yang harus saudara buat. Tapi firman begini, orang yang berjalan maju dengan menangis, tapi sambil menabur, firman Tuhan katakan, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara menabur, saudara, di tengah keadaan apapun, saudara, ini firman Tuhan. Oke? Kemudian kita akan baca di perjanjian baru, kemudian saya akan jelaskan sebentar. Di perjanjian baru, saudara, di dalam Galatia, sekali lagi, dalam Galatia pasal yang kelima, kita akan mulai ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau Anda ingin menuai, Anda harus menabur. Kalau orang tidak pernah menabur, kemudian ingin menuai, saudara, itu namanya maling, saudara. Kemudian firman Tuhan katakan begini, saudara. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, orang sering bertanya kepada saya, Pak Nixon, bagaimana sih prinsip kita menabur? Saudara, begini, menabur itu kayak gini. Di sekitar kita ada banyak orang yang perlu ditabur. Gereja, di saat seperti ini, tetap harus menabur bagi gereja. Tapi, apakah semua gereja, saudara, harus tabur?
lihat ada gereja susah, hamba Tuhan, orang-orang miskin, janda, anak yatim, dan apakah saudara harus menabur kepada mereka semua? Oh tidak. Jadi prinsipnya kayak gini saudara, kalau saudara digerakkan untuk menabur, menabur. Oke? Kayak gini sekali lagi ya saudara, menabur itu prinsipnya kayak gini. Tidak semua orang yang harus kita tabur. Tidak semua gereja yang harus kita tabur. Tapi gini, ketika saudara digerakkan untuk menabur, ayo menabur. Karena saudara, kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Itu firman Tuhan katakan, saudara, kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Jadi gini, kalau saudara digerakkan untuk menabur, ayo bergerak untuk menabur. Jangan ditunda, saudara. Jangan ditunda. Nah, orang tanya begini, Pak, dosa nggak? Salah nggak? Kalau kita digerakkan untuk menabur, kemudian kita nggak menabur. Bukan masalah dosa, saudara. Dalam pemuritan kami, saya ajarkan kepada anak-anak murid kami, kalau kamu digerakkan untuk menabur, kemudian kamu tidak bergerak untuk menabur, jadi begini, karena sistem kan ini, menabur pasti menuai. Menabur pasti menuai. Kalau kamu digerakkan Tuhan untuk menabur, dan kamu nggak bergerak, berarti ada satu sistem yang akan hilang dalam hidup kamu. Dalam prinsip menabur dan menuai. Ada satu sistem, bukan berdosa, bukan salah, tidak. Oke, karena menabur, perpuluhan, ini janji. Jadi dalam pemuritan kami mengajarkan saudara, firman Tuhan itu ada perintah, ada janji, ada juga yang mengandung saudara pengetahuan, sejarah, silsilah dan lain sebagainya. Yang jangan itu firman Tuhan yang melarang jangan begini, jangan berzina, jangan berbuat dan lain sebagainya. Tapi kalau perpuluhan itu janji. Kalau menabur itu janji. Dan selalu saya katakan kepada para anak-anak pemuritan kami, jangan pernah ada satu orang pun di dunia ini, saya sekalipun, yang bisa mempengaruhi kamu untuk meragukan firman Tuhan. Beberapa orang mengatakan perpuluhan itu kan di perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama, di Maleakhi. Tapi saudara harus tahu, Alkitab itu, perjanjian lama dan perjanjian baru itu firman Tuhan. Tapi kalau saudara nggak percaya, no problem. Berdosakah kalau saudara nggak beri perpuluhan? Oh tidak. Tapi saudara tidak akan menerima janji. Saya tidak akan menerima. Tuhan bilang, aku akan membukakan langit bagi kamu. Bukan sekadar pintu. Tuhan bilang, aku akan buka langit bagi kamu. Jadi kalau saudara memberikan perpuluhan, Tuhan bilang, aku akan buka langit bagi kamu. Soal menabur, saudara. Saudara menabur. Memang firman Tuhan katakan, kalau bisa, yang kita bisa, pertama-tama untuk orang-orang di sekitar kita. Di gereja kita, di sekitar kita. Tapi saya sekali lagi ingin menekankan kepada saudara, bukan semua gereja harus saudara tabur, apa. Gini, setiap saudara tergerak untuk menabur, bergeraklah untuk menabur. Sekali lagi saudara, setiap saudara tergerak untuk menabur, bergeraklah untuk menabur. Dan saudara tahu firman Tuhan mengatakan, apa yang saudara tabur, saudara pasti akan tuai. Bahkan saudara, saya bilang kepada anak-anak murid kami terpadu kepada saudara, saudara harus percaya kepada firman Tuhan. Jangan sampai ada satu orang pun di dunia ini, saudara, yang mempengaruhi saudara untuk meragukan firman Tuhan. Apapun di perjanjian lama, di perjanjian baru, kita percaya Alkitab ini firman Tuhan. Ya dan amin. Amin, saudara. Itu yang saya bisa bahas kepada saudara tentang perpuluhan. Saya singkat karena sudah banyak orang yang bahas tentang perpuluhan. Saya cuma memberikan dasar, saudara, apa yang kami ajarkan di pemerintahan. Yang lain-lain nggak perlu saya bahas lagi. Dan tentang menabur. Saudara harus tahu bahwa kalau kita menabur, kita pasti akan menuai. Kalau kita memberikan perpuluhan, firman Tuhan katakan, saudara, dia akan buka langit buat kita. Jangan pernah ragu dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang ya dan amin. Selasa depan, saya akan membahas tentang 2 macam dasar, saudara. Ada banyak orang hebat, punya visi hebat, saudara ya. Punya hal-hal yang hebat yang dia kerjakan. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, mencapai hal-hal yang luar biasa. Tapi ketika angin datang, ketika badai datang, saudara, banyak orang yang habis. Salahnya apa? Mereka punya kemampuan, mereka punya bakat, tapi mereka tidak punya dasar yang cukup kuat. Selasa depan saya ingin membahas tentang 2 macam dasar. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap percaya, tetap menabur, tetap membayar apa yang menjadi haknya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.